Di penghujung tahun 2022, rotasi atau mutasi pejabat kembali dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan. Pasalnya, pemerintah Kota Pekalongan melantik dan mengambil sumpah sebanyak 93 aparatur sipil negara atau ASN setingkat eselon 2, eselon 3, dan 4 di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut dilakukan oleh Wali Kota Pekalongan, Haji Ahmad Auzan Arslan Junaid, didampingi rohaniwan yang juga disaksikan oleh Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Asmi Bashir, Asisten Administrasi Setda Kota Pekalongan, Agus Marhendayana, media dan tamu undangan lainnya yang berlangsung di ruang Jelamprang Setda setempat pada Jumat malam 30 Desember 2022. Adapun nama-nama yang dilantik diantaranya Sekda Sri Ruminingsih beralih menjadi staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setda Kota Pekalongan. Slamet Budianto diangkat kembali sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Suroso sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Muhammad Sahlan sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga atau Dinparbudpora, Aprilianto Dwi Purnowo sebagai Kalakar BPBD, M. Taufikur Rahman sebagai Kepala Kesbangpol, Sri Karyati sebagai Camat Pekalongan Barat, Sukirno sebagai Sekretaris DPMP TSP, Nurul Indrawati selaku Sekretaris Dinperinaker, Amri Cusniayati sebagai Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinperinaker, Aniku Sumaningrum sebagai Kabid Ketahanan Pangan Dinperpa, Nura Chadirin sebagai Kabid Infrastruktur dan Statistika Dinkominfo, Dani Arga Tambunan sebagai Kasubag Prokompim, dan beberapa perangkat kelurahan juga turut dirotasi dan dimutasi. Pelantikan yang sudah kita lakukan 7 kali antara tahun 2021 sampai tahun 2022 akhir, perbaikan kinerja di masing-masing dinas sudah nampak, walaupun belum sempurna, ya mungkin masih sekitar 80%. Dan penghargaan di tahun 2022 juga sudah kita dapatkan, Kota Pekalongan dapatkan, termasuk penghargaan meritokrasi atau pembinaan ASN dan reformasi birokrasi juga. Berarti selama ini rotasi mutasi yang kita promosi yang kita lakukan sudah sesuai dengan rel yang benar. Tinggal penyempurnaannya saja nanti bagaimana. Tidak mungkin bisa 100%, tetapi 80% ini sudah maksimal. Tinggal yang 20% ini kita terus evaluasi untuk mengejar. Dan mudah-mudahanlah ini juga rotasi promosi yang kita lakukan pada malam hari ini juga bisa memperbaiki kinerja tantangan yang lebih berat di tahun 2023. Dan nextnya masih ada pelantikan lagi karena banyak pejabat-pejabat yang akan pensiun tahun 2023. Tentunya kita harus evaluasi. Nanti terus akan kita evaluasi kinerjanya bagaimana. Baik, saya tekankan di era saya bahwa kinerja yang lebih diutamakan, ya, walaupun mungkin belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman ASN tentang posisi dan sebagainya, tetapi semua itu sudah merupakan tugas. Mereka sudah disumpah, mereka sudah dikukuhkan untuk bekerja sebaik-baiknya dan menjaga integritas dari pemerintah Kota Pekalongan. Tentunya ya juga harus sesuai dengan sumpah mereka, ya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani masyarakat dan Kota Pekalongan. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumur ini menjelaskan bahwa untuk pelantikan kali ini sangat lengkap dari mulai eselon 2, 3, dan 4, di mana eselon 2 ada pemberhentian sekdaning yang beralih menduduki staf ahli kemasyarakatan dan SDM. Untuk pelantikan hari ini kita memang lengkap ya, dari eselon 2, 3, sampai ke 4. Yang di eselon 2 itu pun ada pemberhentian sekda, ya. Kemudian beliau menempati posisi staf ahli kemasyarakatan dan SDM. Tapi ini memang bukan terkait karena kinerja beliau yang kurang, tapi karena memang beliau ingin memberikan kesempatan kepada yang lebih muda untuk bisa menggantikan posisi beliau. Dan meskipun beliau di staf ahli, itu beliau tetap akan membantu berjalannya pemerintahan Kota Pekalongan. Terus kemudian
juga mengisi jabatan-jabatan yang kosong. Terus selain itu, karena kemarin ada perubahan SOTK baik di kecamatan dan kelurahan, sehingga untuk para pejabat yang di kecamatan dan kelurahan yang nama jabatannya ganti, itu juga dilakukan pengukuhan. Terus kemudian juga untuk yang di eselon 2, 1 orang untuk pengukuhan jabatannya masih menduduki jabatan yang lama. Romi Suharto, Batik TV, melaporkan.